Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan, sepanjang malam yang baru kami lewati, dan Engkau telah bangunkan kami pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru, dan kasih Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Kejadian 22 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, tema kita hari ini ialah harga sebuah ketaatan. Saudara, setelah hampir menunggu begitu lama, kurang lebih 25 tahun, Abraham menanti kelahiran seorang anak dari pernikahannya dengan Sarai. Maka lahirlah Ishak, anak yang lahir pada masa tuanya dan dalam kemustahilan. Karena bagaimana mungkin kakek yang sudah lanjut usia dan wanita yang sudah mati haid dapat melahirkan seorang anak. Tetapi itulah kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Abraham mendengar perintah yang sangat mengejutkan hatinya. Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, tentunya kabar dan perintah yang datang dari Tuhan itu bukanlah kabar baik bagi Abraham. Abraham seperti disambar petir di siang bolong, karena ia harus mempersembahkan Ishak, anak yang paling ia sayangi, kepada Allah. Saudara, mungkin timbul berbagai pertanyaan dalam hati Abraham pada waktu itu. Mengapa Allah meminta Ishak? Bukankah Allah pernah berjanji bahwa dari keturunanku akan seperti bintang di langit, dan yang akan menjadi ahli warisku ialah anak kandungku? Mengapa sekarang setelah lahir anak yang Tuhan janjikan itu, Tuhan mau mengambilnya lagi? Apakah Allah mau ingkar janji? Mungkin Abraham akan berkata, bukankah selama ini aku selalu taat kepada Allah? Apakah belum cukup? Saudara, ujian yang diberikan Allah kepada Abraham ini begitu beratnya. Oleh karena apa? Pertama, Ishak adalah anak kandungnya sendiri yang lahir dari istri yang ia sayangi. Kalau Allah meminta Ismail, tentu akan diberikan. Kalau Allah minta ribuan kambing domba, tentu akan disediakan. Yang kedua, karena ia menunggunya selama 25 tahun, waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, karena Ishak harus mati di tangannya sendiri. Orang tua mana yang tega membunuh anaknya sendiri, sedangkan harimau saja tidak memakan anaknya? Saudara, perintah yang diberikan Tuhan ini bukanlah perintah yang mudah untuk ditaati. Tetapi Allah ingin melihat apakah Abraham pantas disebut sebagai bapa orang yang beriman. Allah ingin melihat ketaatan yang sungguh dari Abraham. Allah ingin sekali lagi menguji iman dan ketaatan Abraham kepadanya. Apakah Abraham lebih mencintai Tuhan daripada pemberiannya? Saudara, Allah menguji, seringkali menuntut sesuatu yang paling kita kasihi. Oleh karena Ia adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak ingin ada sesuatu
atau seorang atau apapun juga yang kita kasih melebihi dirinya. Dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, inilah maksud Tuhan menguji Abraham. Tuhan ingin melihat apakah Abraham lebih mencintai anaknya ataukah Tuhan. Ketaatan yang diuji pada saat yang genting, apakah mau taat atau tidak. Ketika Abraham telah memperoleh apa yang menjadi dambaan hidupnya, itu seorang anak, sekarang Allah memintanya. Tetapi apakah Abraham tetap taat kepada Allah dalam segala keadaan? Saudara kasih Tuhan, Kejadian 22 ini kita melihat bagaimana Abraham mempersembahkan, mengorbankan Ishak bagi Allah. Dia menunjukkan suatu ketaatan, dan ketaatan itu harus dibayar dengan harga yang begitu mahalnya. Saudara kasih dalam Tuhan, ketaatan ini jugalah yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang nyata dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang ditunjukkan, dinyatakan dengan sebuah harga yang begitu mahal. Saudara, jalan mengikut Tuhan memang tidak selalu mudah. Kadangkala Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, entah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga yang membuat kita bergumul di dalam menjalani kehidupan ini. Namun kita harus belajar dari Abraham, tetap taat dalam segala keadaan, mengikut Tuhan dengan setia, percaya kepada janji Tuhan. Saudara, Allah ingin melihat ketaatan kita kepadanya yang kita nyatakan dalam tindakan, bukan hanya dalam perkataan. Sebagai contoh, ketika kita ingin rajin bersaat teduh setiap hari, namun kadangkala ada kesibukan menghalangi kita, apakah kita mau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita di atas segala-galanya? Mungkin suatu kali saudara memutuskan untuk melayani Tuhan, tetapi karena kejenuhan, karena kesibukan, kita mulai lagi menarik diri kita dan berhenti melayani Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita taat, dan ketaatan itu harus membayar harga di dalamnya. Mari kita belajar seperti Abraham, yaitu untuk taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun hal itu tidak mengenakan hati kita. Karena ketaatan membutuhkan harga yang harus kita bayar. Mari kita belajar, minta kekuatan, minta hikmat untuk melakukan firman Tuhan ini. Taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, mampukan kami Tuhan untuk taat kepada Engkau, mengutamakan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, sekalipun sulit, bahkan ada harga yang harus kami bayar. Tuhan, tolong kami, teguhkan hati kami, dan berikan kami tekad dan komitmen untuk sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jalan-Mu tak pernah salah, perintah-Mu Tuhan tepat adanya, dan rencana-Mu begitu manis di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebenaran-Mu, dan pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau boleh sertai, Engkau boleh jagai, Engkau boleh lindungi, dan Engkau boleh berkati ya Tuhan, dalam setiap hal yang kami kerjakan, dalam setiap hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari niat-niat untuk melakukan dosa, sekalipun itu dosa yang sepele. Tuhan, tolong bawa kami Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tahu pergumulan kami masing-masing. Biar Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh melawat setiap kami yang sakit, Tuhan boleh jamah,
dan Tuhan sembuhkan. Kami yang sedang lemah iman ya Tuhan, Kau boleh kuatkan iman kami. Kami sedang Tuhan bergumul dengan masalah keluarga, Engkau juga boleh pulihkan keluarga kami. Engkau yang tahu Tuhan pergumulan hati kami. Kami yang sedang cemas Tuhan dengan masalah pandemi corona Tuhan yang mengancam akan kelangsungan pekerjaan dan usaha kami. Engkau juga Tuhan boleh campur tangan. Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.